Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Ketemu di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ini juga channel didesain untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang masalah politik. Wah, tidak berat tapi rileks saja. Dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau Anda klik subscribe, Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Nah, siapa narasumber kita? Narasumber kita adalah Mas Dr. Abdul Mukti. Dan beliau adalah cendekiawan dan juga kiai juga, dan juga beliau adalah sekretaris umum, yang orang juga mengatakan sekretaris jenderal PP Muhammadiyah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto, Apa kabar Mas? Sudah lama nggak ketemu kita. pangestunipun pinaringan sehat walafiat. Amin. Ini Mas, kita ngobrol karena kita kan semakin dekat pemilu, dan bahkan capres, cawapres, pasangan-pasangan itu sudah mendapatkan nomor urut. Nah, apa sikap Muhammadiyah terhadap pasangan-pasangan itu bagaimana, Mas? Ya, yang pertama kami mengapresiasi pertama kinerja KPU ya Pak sebagai penyelenggara pemilu. Alhamdulillah tahapan penyelenggaraan pemilu sampai pada tingkat pemilihan nomor urut berlangsung secara aman, damai, tertib dan lancar. Yang Ya, kedua juga masyarakat walaupun memiliki antusiasme yang sangat tinggi juga tetap tertib. Alhamdulillah proses-proses krusial dalam tahapan pemilu, terutama yang berkaitan dengan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan nomor urut juga tetap berlangsung secara damai. Dan mudah-mudahan ini juga akan terus bisa kita pelihara Pak Yanto, oke. ritme ini supaya pemilu nanti berlangsung secara berkualitas, aman, tertib, lancar, dan menghasilkan pemimpin nasional yang terbaik dan juga menghasilkan anggota legislatif yang aspiratif. Oke, amin. Ya, itu harapan bangsa, harapan rakyat, saya kira, Prof. Mukti. Nah, Ya, pertanyaan berikutnya, uh, Muhammadiyah akan berlabuh di mana, Mas Mukti? Muhammadiyah akan berlabuh di hatinya Pak Yanto. Ini jawaban diplomatis yang luar biasa, para pemirsa. Artinya Muhammadiyah tidak berlabuh di mana-mana. Ya, Iya, jadi Muhammadiyah ini secara kelembagaan sesuai dengan fitrahnya tidak terlibat dalam politik praktis, politik kekuasaan. mhm. Muhammadiyah itu senantiasa berusaha untuk tidak hanya berusaha netral, Mhm. tapi juga berusaha untuk konsisten dalam berpolitik itu kita menyebutnya dengan politik kebangsaan, Oke. bukan politik kepartean juga. Mhm. Ini artinya Muhammadiyah berdiri di atas semua golongan, Muhammadiyah berdiri di atas semua partai politik, sehingga terkait dengan pilihan presiden dan wakil presiden juga Muhammadiyah tidak terlibat secara kelembagaan dengan eh, dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Bagi Muhammadiyah, siapapun yang nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, itulah pemimpin kita, tapi sikap Muhammadiyah akan senantiasa sama, yaitu loyal kritis. Ya, oke, Kita ya, loyal karena beliau-beliau adalah para pemimpin negara, ya. para penyelenggara negara yang kalau berada pada jalur yang sesuai dengan konstitusi, kita akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau menyimpang dari konstitusi,
melanggar undang-undang, ya kita akan menyampaikan catatan-catatan kritis, korektif gitu. Tetapi tentu saja koreksinya itu bersifat konstruktif, bukan bersifat oposisi. Ini bagian dari sikap politik kebangsaan Muhammadiyah, sehingga karena itu warga Persyarikatan Muhammadiyah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara dan juga berpartisipasi menentukan pilihan secara kritis sesuai dengan aspirasinya, tidak hanya melihat person, tetapi juga harus melihat program. Oke. Ini saya kira bagian dari bagaimana kita menentukan pilihan. Ya. Nah, kalau kita harus memilih yang mana, nah ini mohon maaf ini Pak Yanto dan para para pemirsa suyanto.id, Hmm. kami menggunakan istilah dalam ilmu hadis itu namanya al-jarhu wa ta'dil. Nah, mohon maaf Ah. ini agak Wah. agak win ini Pak Yanto ini. Ya, ya. Al-jarhu wa ta'dil itu adalah metode atau pendekatan yang dipakai oleh para ahli hadis Mhm. untuk menilai apakah seseorang itu layak atau tidak meriwayatkan sebuah hadis. Oke. Jadi Ya. ada penilaian terhadap seseorang berdasarkan prinsip yang pertama al-jarhu itu artinya melihat kekurangan orang, Oke. melihat cacatnya orang, kelemahannya dia di mana. Hmm. Yang kedua at-ta'dil itu artinya melihat kelebihan orang. Oke. Dia Ya. punya kelebihan-kelebihan di mana. Nah, karena itu kalau kita hanya melihat kekurangannya saja, itu tidak adil namanya kan. Ya, betul. Tapi kalau melihat kelebihannya saja, itu jadinya fanatik buta. Iya. Kalau anak muda sekarang menyebut bucin gitu. Ya. Budak Kalau cinta. yang dari kelebihannya saja itu kan akhirnya orang juga menjadi tidak objektif kan. Ya. Sehingga karena itu maka dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu kita memberikan penilaian. Kalau lebih banyak kelebihannya, nah itu yang cocok kita pilih. Ya. Nah, kalau yang kemudian terlalu banyak kelemahannya, kelebihannya terlalu sedikit, ya kita ambil yang itu tadi, yang Ya. banyak kelebihannya lah kira-kira begitu. Wah, itu mirip-mirip dengan hisabnya Allah saya kira. Ditimbang antara buku kiri, buku kanan begitu Mas Mukti ya kelihatan. Ya, betul, betul. Tapi warga Muhammadiyah tidak kita arahkan siapa yang banyak kelebihan, siapa yang banyak kekurangan. Ya, Karena kita juga tidak hanya melihat orangnya, tapi juga melihat programnya, Pak Yanto. ya, ya betul betul. Sehingga karena itu kita berusaha untuk bagaimana agar warga Persyarikatan Muhammadiyah ini menyikapi pilihan presiden dan wakil presiden ini secara wajar-wajar saja, Ya, secara biasa-biasa saja. lalu Mas Nggih. Mukti, kalau kita netral, misal netral, menurut kajian argumentasi Muhammadiyah itu untungnya apa? Daripada yang memihak. Nanti kalau memihak dan jadi pihak itu jadi, wah itu kan punya teman di pemerintahan itu kan lebih lebih bermakna kali. Gimana Mas Mukti? Jadi ada yang bilang netral itu tidak jelas katanya begitu. Saya juga dikritik teman-teman di partai sama teman-teman di pasangan capres cawapres Muhammad ini tidak jelas ini. Gimana pemilu kok netral gitu. Pemilu itu harus memilih dan memihak katanya begitu. Ya, 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 Nah, kita tentu memilih, tapi kan pilihan itu rahasia kan sesuai dengan sistem pemilu kita kan dulu Pak Yanto mungkin masih ingat ada slogan hmm, luber luber ya, jurdil ya. ya, Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu kan kita harus rahasiakan. ya, Kenapa seperti itu? Karena Muhammadiyah ini warganya memang memiliki aspirasi yang berbeda-beda. hmm, Warga Muhammadiyah ini aspirasi politiknya baik secara kepartaian maupun dalam pemilihan presiden wakil presiden saya hampir tiap
akhir pekan ke daerah Pak Yanto, Ya, ya. itu memang masih cair. Mereka di semua tim saya lihat ada juga. Hmm. Dan sekarang ini misalnya di tiga tim sukses Capres Cawapres, saya juga melihat ada nama-nama dari pimpinan dan kader Muhammadiyah. Hmm. Dan itu bukan atas arahan PP Muhammadiyah. Ya. Itu atas aspirasi mereka sendiri, tapi kami membuat regulasi. Hmm. Regulasi di mana mereka yang menjadi caleg itu harus nonaktif dulu dari jabatannya sebagai pimpinan persyarikatan atau pimpinan amal usaha. Ya. Hmm. Nah, demikian halnya juga mereka yang menjadi tim sukses. Hmm. Yang Ya. menjadi tim sukses juga harus nonaktif dari pimpinan persyarikatan dan juga pimpinan amal usaha. Hmm. Ini tentu kita lakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi dan jabatan untuk kepentingan politik praktis. Kemudian yang kedua juga memang menjaga netralitas organisasi. Kemudian yang ketiga biar mereka maksimal dalam berpolitik itu. Hmm. Kalau masih jadi rektor, jadi tim sukses itu kan nggak maksimal. Ya. Rektornya yang nggak maksimal, tim sukses juga nggak maksimal gitu. Jadi kita buat aturan nonaktif. Hmm. Nanti kalau sudah selesai semua, pilihan legislatif sudah selesai, pilihan presiden sudah selesai, ya silahkan kalau legislatif yang terpilih, mereka bisa menentukan pilihan apa mau kembali ke Muhammadiyah atau terus berkhidmat di legislatif. Kalau yang tidak terpilih ya balik balik saja gitu, balik kandang itu nggak apa-apa, itu sebagai bagian dari pengalaman. Oleh karena itu terkait dengan Pilpres, kami mengadakan dialog publik Pak Yanto. Insya Ya. Allah Ya. besok itu ada dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 21 November jam 9 sampai jam 11. Hmm. Dialog dengan pasangan Mas Anies dan Caimin. Oke. Ya. Nah, kemudian besoknya tanggal 23 tadi 22 ya, 22 November ya yang di Solo itu. Ya. 22 November di Solo, kemudian 23-nya di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hmm. itu dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Dan kemudian nanti tanggal 24 di Surabaya itu dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi semua kita beri kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada warga persyarikatan Muhammadiyah. Hmm. Nah, inilah cara kita untuk berusaha netral, Hmm. dan karena itu maka kami berpesan kepada warga persyarikatan Muhammadiyah kalau berpolitik itu harus luas. Hmm. Ya. Kalau nggak luas nanti mules. Kalau nggak luas nanti baperan itu mules. Jadi harus luas itu. Karena apa? Pertama kita tidak tahu siapa yang nanti terpilih. Siapa yang nanti terpilih kita tidak tahu. Kalau kita bercanda pakai pendekatan teologi, sudah tertulis di Lauh Mahfud Wah, ya. siapa yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kita ini manusia biasa kan tidak ngerti di Lauh Mahfud itu siapa yang Apa yang tertulis kan. tertulis? Ya. Betul. Betul. Nah. Sehingga karena itu sudahlah kita sikapi biasa-biasa saja. Nah, apakah nanti kalau Muhammadiyah mendukung yang kalah misalnya tidak menjadi susah? Ya pengalaman selama ini sih biasa-biasa saja. Hmm. Ya. Maksud saya biasa-biasa saja itu Muhammadiyah ini kan organisasi yang patuh pada pemerintah, ya, patuh pada aturan negara. Jadi sepanjang itu kita senantiasa ikuti ya insya Allah kita baik-baik saja lah. Kemudian yang kedua kan Muhammadiyah ini juga sebagai organisasi ya relatif mandiri lah. Ya. Ya. Dalam pengertian ya kita bisa punya amal usaha dalam jumlah yang cukup banyak. Itu kan karena Ya. kemandirian warga persyarikatan Muhammadiyah. Banyak yang kita punya itu kan juga dari wakaf, zakat, infak warga persyarikatan termasuk dari Pak Yanto saya kira. Enggak,
kita insya Allah lah kita bisa mandiri. Kemudian yang kedua kan aset-aset itu kita kelola secara profesional Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ya, yang memang sudah menjadi sistem di dalam Muhammadiyah sejak organisasi ini berdiri 111 tahun yang lalu. ya, 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 ya. Jadi saya sering bercanda Pak Yanto, Hmm. jangankan dalam alam Indonesia merdeka. Zaman Belanda saja kita bisa hidup kok. Masa Indonesia merdeka, Muhammadiyah nggak bisa hidup. Ya, 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 Itu ya. cara saya membangkitkan optimisme di kalangan warga persyarikatan untuk tidak terlalu risau itu dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tapi tetap optimistis dan juga tetap berusaha untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kontribusi dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ya, 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 ya. Saya kira umatan wasatun itu yang dipegang. Ya, betul Ustadz Yanto. Nah, Mas Mukti, kalau netral, tadi kan sudah dijadwalkan Mas Anies di Solo, kemudian Pak Prabowo di Jakarta, Oke. kemudian Pak Prabowo di Surabaya. Pak Prabowo di Surabaya, Ya, kemudian Pak Ganjar di Jakarta. oke. Apakah setelah itu nggak di follow up, Mas? Tiga-tiganya bareng, mungkin nggak? Itu nanti wewenangnya KPU. Oh, Kalau sudah tiga-tiganya bareng wewenangnya KPU karena kan kita kan sudah mepet masa kampanye nih Pak Yanto. ya, ya maksud saya ketika masa kampanye sekaligus dibarengkan tiga, nggak mungkin ya? Muhammadiyah sudah membuat pernyataan untuk menjaga netralitas dan juga untuk menjaga situasi internal yang kondusif. Amal usaha Muhammadiyah, Oh, khususnya sekolah dan perguruan tinggi, tidak kita buka untuk kampanye. oke, ya itu. Walaupun diperbolehkan oleh KPU, tapi dengan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, gitu. Pertimbangan kebaikan dan resikonya, kami melihat resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Oke, oke. Sehingga karena itu, biarlah nanti kampanye di tempat lain, dan warga Muhammadiyah kalau ikut kampanye ya silahkan sesuai dengan keluangan waktu mereka dan sesuai dengan pilihan politik mereka. Ya, insya Allah warga Muhammadiyah kalau ikut kampanye berkemajuan lah, tidak Ya, ya. masyarakat pakai wer-weran. Nah, ini pernyataan terakhir, Mas Mukti. Oke. Bagi yang sudah berkhidmat di dalam politik, yang sekarang sudah sedang kan ada, yang ada di anggota DPR, misalkan saja, Oke, kemudian oke, oke. setelah selesai periodenya, itu juga bisa balik lagi ke perserikatan ya. Bisa, bisa, Hmm. bisa. Kan sekarang misalnya, bahkan sekarang seperti Pak Muhadjir misalnya. Hmm. Kan beliau sebagai menteri juga tetap PP Muhammadiyah. Oke, ya. Dulu Pak Bambang Sudibyo juga waktu Mendikbud juga tetap sebagai PP Muhammadiyah. Sekarang juga banyak kan struktur pimpinan di tingkat wilayah maupun daerah yang menjadi anggota DPR, DPRD itu juga mereka ada yang memang tetap sebagai legislatif, tapi ada yang kemudian supaya bisa full di posisi legislatif atau full sebagai eksekutif, ada juga yang kemudian mengundurkan diri. Ya, ya, ya. Tapi semuanya kita kembalikan kepada aturan yang berlaku di organisasi, dan aturan itu memang ya ada keluasan dan keluasannya gitu Pak Yanto. Ya, ya. Sehingga kalau itu dalam beberapa hal kalau memang ada yang memang harus merangkap, termasuk di partai politik sekalipun, itu kan kita juga tidak kaku. Ya, Jadi ya. misalnya karena memang yang bersangkutan sangat diperlukan, kemudian eksistensinya itu juga memang sangat bermanfaat untuk organisasi, maka yang bersangkutan boleh mengajukan ya istilahnya exception lah begitu ya. Ya, Ada ya. PP Muhammadiyah untuk diberikan izin khusus gitu. Sehingga misalnya kan kalau di Muhammadiyah juga pimpinan amal usaha itu tidak boleh menjadi pimpinan persyarikatan. Oke, ya. Itu kan supaya menghindari vested of interest ya Pak Yanto.
Ya. Nah, tapi dalam kasus tertentu, ketika memang amal usaha itu masih memerlukan yang bersangkutan, ya bisa saja PP memberikan izin khusus. Mhm. Karena apa? Ini kan soal bagaimana kita mengelola organisasi. Iya. Dan ya enaknya, untungnya Muhammadiyah ini kan bukan lembaga negara kan. Ya. Jadi dalam beberapa hal kita itu memang ya harus, istilahnya Pak Malik Fajar ini sering saya pakai, harus luas dan luas. Nah gitu, harus Ya. luas dan luas. Ya. Sehingga karena itu warga Persyarikatan Muhammadiyah harus mengembangkan sikap politik yang terbuka, yang cair gitu, Hmm. yang fluid, yang soft gitu kan. Kalau cair itu kan tidak mudah patah. Ya. Kalau cair itu bisa kemana-mana dan bisa ada di mana-mana. Hmm. Nah, kemudian juga yang inklusif lah. Kita inklusif supaya Ya. kawan kita banyak. Kalau inklusif itu orang di konco. Kalau Hmm. inklusif kan temannya banyak. Macam-macam latar belakangnya. Sehingga karena itu, maka kami tentu saja dengan prinsip ini memberikan panduan kepada warga persyarikatan untuk ya berpolitik dengan gembira gitu, berpolitik dengan sukacita, jangan ngotot, jangan Ya. terlalu ngotot gitu. Tapi tidak berarti dengan gembira, dengan luas-luas itu tidak punya prinsip. Hmm. Soal pilihan itu prinsip, Ya. tapi soal pergaulan, nah, itu harus inklusif. Nah, kira-kira begitu Pak Yanto. Ah, luar biasa. Baiklah, Prof. Mukti. Begitulah para pemirsa bahwa ngomong-ngomong pagi ini kita tahu bahwa Muhammadiyah itu politiknya adalah bukan politik praktis tapi politik kebangsaan. Jadi harus luas-luas dan tentu saja kita mempunyai kewenangan otonomi untuk memilih sebagai warga Muhammadiyah. Terima kasih Prof. Mukti dan insya Allah selalu sehat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Yanto juga sehat Amin. selalu. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.